Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Al-Hasan dengan NPM 25782044 dari kelas 1B Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu membuat video tentang program. Di sini saya akan membuat video tentang menuliskan kode postcode atau flowchart, lalu menjalankannya di terminal, lalu menjelaskan mengapa hasilnya menjadi seperti itu, dan menyebutkan hal yang ditemukan saat menjalankan program. Program yang akan kita buat sini adalah jadwal tidur pintar milik si Budi. Si Budi adalah seorang mahasiswa jurusan IT yang sering bergadang mengerjakan tugas. Lalu ia membuat program yang menilai apakah waktunya tidur berdasarkan jam input dan kondisi aktivitasnya. Dan kita diminta di sini untuk membantu Budi membuat program tersebut. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita buka Flowalgorithm untuk yang pertama. Kemudian tambahkan declare untuk mendeklarasikan, atau lebih tepatnya menyatakan sesuatu pada sebuah program. Yang pertama adalah aktivitas dengan tipe data integer. Lalu kita buat declare lagi. Salah. Aktivitas ini tipe datanya string. Karena aktivitas itu kalimat ya, bukan angka. Lalu kita buat lagi deklarasi tentang jam dan keputusan. Sini tipe data yang kita gunakan integer karena dia bersifat angka. Oke. Selanjutnya kita pilih looping yang akan digunakan, yaitu do. Lalu kita buat output. Output adalah sesuatu yang akan muncul di layar saat kodenya dijalankan. Ini kita tambahkan tanda petik agar kalimat itu akan muncul di layar. Kita tuliskan di sini, masukkan jam atau waktu ya, jam saat ini. Tutup lagi pakai tanda petik agar tidak error. Lalu kita tambahkan input. Inputnya jam. Lalu tambahkan lagi output. Untuk bagian aktivitasnya kita tulis ini, jenis aktivitas yang dilakukan. Kita tambahkan input. Untuk ngisi data aktivitasnya kita tulis aktivitas. Oke, selanjutnya kita tambahkan if yang akan membagi antara true dan false. If ini kita masukkan jam di bawah 20. Jadi kalau nilai jam yang kita masukkan di bawah 20, maka dia akan jalan ke jalur true. Kalau di bawah lebih dari 20, maka dia akan ke jalur false. Oke, pada jalur true kita tambahkan output. Outputnya masih ada waktu aja ya, masih ada waktu. Silahkan lanjutkan aktivitas. Oke, akan lanjutkan kegiatanmu aja lah, kegiatanmu. Tutup lagi tanda petik. Lalu pada sebelahnya kita tambahkan output.
Waktunya untuk siap-siap tidur. Untuk siap tidur. Tanda petik lagi. Oke. Selanjutnya pada bagian false. Oke, selanjutnya pada bagian false tepat di bawah input output kita tambahkan lagi if pembagian, lalu kita masukkan nilai dari if-nya adalah jam lebih dari 22. Oke, pada bagian true kita masukkan output, lalu tambahkan tanda petik agar kalimatnya muncul di layar dan tidak error. Kalimat yang akan kita gunakan di sini adalah sudah terlalu malam. Sudah terlalu malam. Segera tidur. Segera tidur. Oke. Oke, pada bagian bawah sini setelah melewati if yang pertama, kita buat lagi if dengan nilai aktivitas adalah tugas. Lalu pada bagian true kita tambahkan output tugas masih dapat dikerjakan, tapi jangan sampai melebihi jam 23 ya. Oke. Lalu pada bagian false kita tambahkan if lagi. Sini kita masukkan aktivitas tambahkan sama dengan kita tulis stop untuk menghentikan programnya jika kita ingin segera stop. Lalu pada bagian output kita tuliskan program telah selesai ya. Program telah selesai. Oke. Pada bagian paling bawah sini kita buat lagi output untuk interaksi dengan user saat menggunakan program ini. Kita tuliskan di sini ketik satu aja lah ya, satu untuk berhenti. Lalu kita koma dan ketik 0 untuk tetap melanjutkan program. Nah, gini aja lah. Oke. Lalu bawahnya kita tambahkan input. Dan inputnya di sini adalah keputusan. Lalu di bawah input keputusan tambahkan lagi output. Program telah selesai ya. Telah diselesaikan. Oke, pada bagian do di sini kita masukkan rumusnya. Itu adalah keputusan
sama dengan 0. Oke, sini mari kita. Oke, setelah kodenya kita buat seperti ini, mari kita lakukan pengetesan. Oke, pertama masukkan jam saat ini, misalnya jamnya jam 15. Jenis aktivitas yang dilakukan, menulis laprak. Masih ada waktu, silakan lanjutkan kegiatanmu. Ketik 1 untuk berhenti dan ketik 0 untuk melanjutkan. Di sini kita akan coba berlanjutkan dengan cara mengetik 0. Program telah selesai dan programnya pun dimulai sekali lagi. Sini masukkan jamnya lagi, kita masukkan jam 19. Jenis aktivitas yang dilakukan, tugas. Masih ada waktu, silakan lanjutkan kegiatanmu. Tugas pasti dapat dikerjakan, tapi jangan sampai melebihi jam 23 ya. Ketik 1 untuk berhenti dan ketik 0 untuk melanjutkan program. Sini kita coba lanjutkan lagi sekali lagi dengan cara mengetikkan 0. Masukkan jam saat ini, jamnya misalnya jam 5.16. Jenis aktivitas yang dilakukan, mari kita coba stop. Dan program pun langsung selesai. Bagian stopnya juga berhasil, mari kita coba akhiri program ini dengan cara mengetikkan 1. Lalu enter. Dan bisa terlihat di sini programnya pun telah berhenti. Dan kegiatan looping ini pun program looping ini pun berjalan dengan baik. Oke, karena sini kode algoritmnya telah berhasil dijalankan, ya, tidak ada error dan semua fungsinya berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita save dengan nama, kalau dari petunjuknya di sini tidak ada pengaturan ya. Namanya ini harus apa? Yang nggak ada di sini ketentuannya, dia namanya harus ditulis apa. Yang nggak ada nih ketentuan namanya. Kalau gitu kita pakai format seperti tugasnya sebelumnya saja. Di sini nggak ada ya. Oke, kita pakai format seperti tugas sebelumnya saja, yaitu adalah lab, no, dan npm. Karena ini adalah tugas ketiga dengan Bu Nurul, terus itu kita tulis saja lab 3 garis bawah, nomornya nomor 1 mungkin ya, algorithm soalnya, kemudian npm 25 78 20 44 dengan format algorithm. Kita save. Oke, setelah selesai dengan algorithm, selanjutnya mari kita coba lakukan pada kode Python. Langsung saja kita cari di sini softwarenya, yaitu Sublime Text. Oke, telah kosong. Kalau gitu mari saja langsung kita tulis print buka kurung. Kode print ini digunakan untuk menampilkan teks pada layar ya. Teks yang akan ditampilkan itu adalah teks yang berada di dalam kurung dan diberikan tanda petik seperti ini. Oke, sini kita tuliskan jadwal tidur pintar si Budi aja ya. Jadwal tidur pintar
si Budi. Oke, kita enter, lalu sini tuliskan file spasi titik 2, agak kurang enak ya. Mungkin kita save terlebih dahulu. Cara nge-save-nya mungkin sama saja dengan yang tadi, yaitu mengikuti dari tugas sebelumnya. Karena ini yang ketiga, kita tulis lab 3 garis bawah nomor 2, karena ini yang program kedua, garis bawah lagi, lalu npm 25 78 20 44 ya, 25 78 20 44 dengan format PHP, Pascal, mana Python nih, Python, biar lebih enak saja melihatnya ya. Kok dia nggak ada warnanya ini? Seharusnya ini langsung berubah warna sih. Tuh. Mungkin kita coba tulis dulu ya. Atau mungkin coba keluar terlebih dahulu. Kita buka lagi. Tugas 3, kode program. Yap, benar sekali, dia formatnya belum berubah. Kalau tadi sudah dipilih Python kan ya. Mari kita coba ubah formatnya menjadi Python. Buka. Oke, langsung ada warnanya nih. Ini lama, hapus saja. Yes. Udah biarkan saja lah. Enggak, no aja. Oke. Sini sudah ada terbaca sebagai Python. Sudah ada perbedaan warna juga pada kodenya. Langsung saja kita enter. Ya, true ini adalah perulangan dengan true ini adalah sebuah kode atau true ini adalah sebuah kode untuk melakukan pengulangan yang tidak terbatas atau pengulangan tanpa batas. Batasnya tergantung dengan yang kita buat, karena di sini lumayan berbahaya ya. Kesalahan sederhana saja seperti tidak memberikan tanda untuk membatasi true ini, maka dia akan terus mengulang terus-menerus sampai PC-nya lemot, RAM-nya penuh, dan nggak bisa diapa-apain lagi, kecuali dimatikan paksa. Jadi lumayan berbahaya. Sini kita masukkan jam, lalu garis bawah input ini adalah hal yang akan dimasukkan oleh user saat program dijalankan. Begitu kita tulis saja di sini input spasi nggak usah deh, buka kurung, tanda petik. Untuk melakukan output ini kita buat tanda petik, lalu kita tuliskan masukkan jam saat ini, lalu untuk mungkin langsung kita buat saja untuk mengakhiri programnya ya, atau ketikkan stop untuk menghentikan program. Oke, nggak usah pakai ginian lah ya, gini aja. Oke, selanjutnya kita enter lagi untuk agak jauh. Kita tambahkan if-nya sini kita buat jam garis bawah
input, lalu tambahkan sama dengan 2 kali, lalu ketikkan tanda petik stop titik 2 pada bagian bawah. Oh ya, ini ketik stop ini untuk menghentikan ya. Pada bagian bawahnya kita tuliskan lagi print print. Print ini untuk menampilkan kalimat yang dituliskan di dalam tanda kurung pada print ini. Sini kita tulis program telah berhenti. Program telah selesai saja ya, lebih nyambung, selesai. Oke, kita enter lagi, lalu tuliskan break. Break di sini digunakan untuk menghentikan program. Oke. Kita sampai di break. Break ini untuk menghentikan proses looping pada program. Lalu kalau begitu kita ketikkan enter, karena kita akan keluar dari if ini, keluar dari bagian kode program if yang udah ada breaknya ini. Kita hapus 1 kali setelah enter. Kita tuliskan di sini jam sama dengan int ini untuk merubah formatnya ya, merubah tipe datanya menjadi string untuk membandingkan angka-angka seperti yang ada di algoritma tadi lah. Misalnya jam di bawah 20, nah seperti itu. Mirip-mirip seperti itu. Kita tuliskan di sini int, lalu tambahkan kurung, tulis jam, garis bawah, input. Itu adalah inputan dari jam. Ya, inputan data jam yang dilakukan oleh user saat program dijalankan. Lalu di sini kita tuliskan aktivitas sama dengan input untuk dimasukkan oleh user, lalu tambahkan tanda kurung dan tanda petik agar kalimatnya muncul. Untuk kalimat yang digunakan jenis aktivitas yang dilakukan. Ya lah, segini saja. Jenis aktivitas yang dilakukan. Masukkan aja nggak sih? Masukkan jenis aktivitas yang dilakukan. Oke, kita enter, lalu enter lagi, karena akan membuat if. Sini kita tulis if, perbandingan lagi. Lalu kita tuliskan nilai dari if-nya adalah jam di bawah dari 20 titik 2, lalu enter. Kita tuliskan di sini print
tambahkan kurung, tanda petik. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Silahkan lanjutkan aktivitas Anda. Oke, gini aja lah ya. Kalau kita enter lagi, kita hapus sekali agar dia spasinya setara dengan if, karena kita akan menambahkan elif. Elif ini adalah pilihan tambahan, atau ya pilihan tambahan lah. Jika if ini tidak true, maka dia akan false. Nah, ini false-nya. Kita tuliskan di sini elif spasi 20 panah sama dengan jam panah lagi dan sama dengan 22. Artinya elif di sini dari jam 20 di bawah jam 20 sampai jam 22. Kita enter sekali lagi. Lalu tambahkan tab untuk menyamakan spasinya agar setara dengan print, karena ini ada di dalam elif dari jam 20 sampai jam 22 ini. Di sini kita tuliskan print tambahkan kurung, lalu tambahkan tanda petik agar kalimatnya muncul di layar. Kalimat yang kita gunakan adalah segera titik saja ya. Sudah terlalu malam. Segera tidur sekarang. Mungkin gini saja. Oke, kita enter dan hapus sekali agar dia setara dengan elif spasinya. Kita tambahkan else. Else ini adalah tentang pilihan tambahan lagi, sama mirip seperti elif. Untuk menambahkan pilihan di dalam if, tapi kita masukkan di sini else-nya yaitu spasi titik 2, enter. Kita tuliskan print, buka tanda kurung, tanda petik, salah ini. Karena sudah terlalu malamnya di sini. Udah lupa. Oke, kita pindahkan. Sudah terlalu malamnya aturannya di sini. Pada bagian ini kan masih jam 20 ya, itu masih belum terlalu malam amat dah. Oke, waktunya siap-siap saja. Di sini kita ganti menjadi sudah mulai malam. Bersiaplah untuk tidur. Itu aja. Bersiaplah untuk tidur. Oke. Selanjutnya setelah else, mungkin kita keluar dari if ini, lalu kita tambahkan if yang baru.
Di sini kita masukkan pada bagian if-nya. Jika aktivitasnya adalah tugas ya. Oke, if adalah aktivitas sama dengan double sebagai operator, kita tambahkan operatornya, lalu tambahkan tanda petik di sini tugas, lalu spasi dan titik 2, enter. Ini jika aktivitas yang kita lakukan adalah sebuah tugas. Oke, setelah enter kita tuliskan kode print, tanda petik, dan tentu saja ya print, tanda kurung, lalu tanda petik, lalu tuliskan masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas, tapi jangan sampai lewat dari jam 23 ya. Kita tambahkan tanda seru ya biar sedikit memperingatkan. Enter. Kita hapus sekali untuk menyamakan dengan if. Lalu kita tuliskan elif spasi aktivitas, lalu tambahkan operator sama dengan double, lalu tambahkan tanda petik dan tulis stop, spasi, lalu titik 2 dan enter. Kita tuliskan di sini print untuk memunculkannya di layar, tanda kurung dan tanda petik. Kita tulis program telah selesai. Program telah selesai. Oke, lalu kita enter lagi sekali dan masukkan kode break untuk menghentikan proses looping. Lalu kita enter 2 kali dan hapus lagi, dan tambahkan else titik 2 space enter print tanda kurung dan tanda petik, jangan sampai lupa. Ini untuk jika kita melakukan aktivitas yang lain. Pada bagian print ini mungkin kita tulis aktivitas lainnya. Koma, jangan sampai terlalu malam ya, nanti sakit. Enter. Lalu mungkin sini kita enter lagi dan hapus. Lalu kita di sini membuat sebuah kode untuk menghentikan atau melanjutkan program ini. Kita tulis di sini print untuk dimunculkan pada layar. Kita tambahkan kurung dan tanda petik. Lalu kita tuliskan ketik yes untuk melanjutkan.
koma, mungkin tulis ketik no untuk menghentikan program. Spasi, enter. Kita buat sini keputusan. Sama seperti di algoritma, kita tambahkan 1 sama dengan, lalu kita masukkan input dan tanda kurung. Tanda kurungnya kita kosongkan karena ini akan diisi saat programnya dijalankan oleh user. Enter 2 kali, kita buat if lagi. Sini untuk bagian keputusan. Kita tambahkan operator, tanda seru, dan tanda sama dengan sama dengan untuk masukkan jenis programnya yang akan diinputkan oleh user. Sini spasi, lalu titik 2. Karena nanti tadi kita tulis yes untuk melanjutkan, maka sini kita isi dengan yes. Spasi dan titik 2. Pada bagian bawah tulis break. Karena jika yang dimasukkan bukan yes, maka dia akan menghentikan program dengan break. Enter 2 kali. Sini kita masukkan print untuk memunculkan kalimat terakhir pada layar, yaitu untuk menandakan bahwa program ini telah selesai. Ini kita tulis program telah selesai. Oke, mungkin segitu saja. Mari kita coba kodenya dengan save terlebih dahulu. Kalau kita ke Microsoft Word, ini nama filenya kita copy terlebih dahulu ya, sesuai ini. Pada bagian file, pada bagian folder sini kita ganti dengan cmd agar cmd-nya langsung mengarah ke folder ini. Sini kita tuliskan Python untuk memanggil Python. Nggak tahu kenapa di laptop saya ini harus ada 2 ya di depan. Lalu setelah kita masukkan nama filenya, nanti tambahkan lagi titik dan py lagi untuk mengatakan kalau ini adalah sebuah program Python. Lalu enter. Syntax error. Syntax error. Errornya lah. Ada bagian apa ini? Alif 20. Oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Saya cari tahu dulu ini apa masalahnya. Oke, setelah mengulik-ngulik di Visual Studio Code, ternyata kode errornya itu saya tadi pikirnya di bawah elif ini. Ternyata di elif ini lupa saya kasih tanda titik 2. Ternyata cuman ini dari tadi bingung nyariin di bawah elif ini, di bagian else bagian ini udah cari info udah bener, ternyata kurang di titik 2. Oke, mari kita save. Kita kembali lagi ke file manager. Sini kita
copy dulu nama file yang telah kita buat, file programnya, masukkan cmd agar cmd-nya langsung masuk ke folder ini. Tuliskan Python spasi, pastekan kode yang tadi, titik, lagi. Akhirnya programnya pun berjalan. Ini agak kurang rapi, kita edit dulu dikit. Sini ada sama dengan, kok di ujungnya nggak ada sama dengan, aneh juga saya ini. Astagfirullah. Oke, save. Jadi kita coba lagi cmd. Oke, kita tulis di sini py, kemudian pastekan setelah spasi titik dan py, enter. Kode pun berjalan dengan normal. Alhamdulillah. Masukkan jam saat ini atau ketikkan stop untuk menghentikan program. Sini kita masukkan jam 15. Masukkan jenis aktivitas yang dilakukan. Ini agak kurang rapi ya ternyata. Rapikan dulu. Ternyata ini bagusin kasih titik 2. Biar agak rapi aja gitu. Agak aneh tadi ngeliatnya. Bagian input. Oke, mana lagi input sini? Nah, sini biarin. Kita save. Cancel. Kembali lagi ke cmd. Lalu ketikkan py spasi nama filenya tadi titik py jadwal tidur pintar si Budi. Sini masukkan jam saat ini atau ketikkan stop untuk menghentikan program. Sini kita coba masukkan jam, misalnya 15. Masukkan jenis aktivitas yang dilakukan, tugas. Masih ada waktu, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Nah, waktu selesaikan tugas, tapi jangan sampai lewat dari jam 23 ya. Ketik yes untuk melanjutkan dan ketik no untuk menghentikan. Ini semuanya muncul, tapi dari jam 15 ke jam 23 itu agak terlalu jauh sih. Pasti tugasnya berat banget sih kalau nyampe selama itu. Mari kita coba lanjutkan. Yes. Alah. Ternyata saya typo menjadi yes dan kodenya pun berakhir. Tapi bukannya kalau kodenya berakhir seharusnya program telah selesai ya. Kita coba lagi. .py oke, masukkan jam 11. Di aktivitas yang dilakukan, menulis. Masih ada waktu, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Sini apa lagi? Name error, name aktivitas if not event video aktivitas. Oh, ternyata saya typo lagi. Aktivitas. Kode di Python gini benar-benar sulit ya jika dibandingkan dengan algorithm. Kalau di algorithm itu langsung ketahuan errornya mana, dia langsung merah. F dan I ini ya masalahnya. Jadi kita cari dulu.
Aktivitas. Ini dia aktivitas. Banyak sekali error yang saya buat di sini ternyata. Oke, kita coba lagi. Buat baru. CMD. Kalau ketikkan PY spasi paste nama filenya dan PY lagi, enter. Jadwal tidur pintar si Budi. Masukkan jam saat ini atau ketikkan stop untuk menghentikan program. Mungkin kita coba stop dulu ya. Mengetes. Program telah selesai. Oke. Ternyata program untuk menghentikannya telah berhasil berjalan dengan lancar. Kalau kita coba lagi. Jam saat ini mungkin jam 20. Aktivitas yang dilakukan menulis labrak, malam bersiaplah untuk tidur. Ini apa sih? Trade back, master the last. Print is not definite. Did you main print? Hah? Ada error lagi. Ini kah? Iya, ini kayaknya nggak sengaja pakai huruf P besar. Kita lihat lagi. Aduh, banyak sekali errornya. Oke, mari kita coba sekali lagi. CMD PY, kita pastekan nama filenya, lalu PY lagi. Jadwal tidur pintar si Budi. Sini kita masukkan jam 19. Dan tadi kita udah coba stop dan programnya berhasil stop dengan lancar ya. Aktivitas yang dilakukan menulis labrak. Masih ada waktu, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Aktivitas lainnya jangan sampai terlalu malam ya. Ketik yes untuk melanjutkan, ketik no untuk menghentikan program. Aktivitas lainnya. Agak aneh, mungkin kita ganti. Silakan lanjutkan aktivitas lainnya, jangan sampai terlalu malam ya. Tetapi harusnya langsung keluar gitu. Oh iya, gara-gara ini selesai. Pada aktivitas lainnya lebih lagi ke aktivitas Anda. Oke, ini lebih masuk. Mari kita coba lagi. CMD PY si Tafaster, PY lagi. Jadwal tidur pintar si Budi. Karena tadi udah coba cek untuk menstopkan program dan berhasil stop dengan lancar. Kalau gitu kita coba jalankan menjadi jam 19. Aktivitas yang dilakukan menulis labrak. Nah, kan ini lebih enak yang ngeliatnya. Masih ada waktu, silakan lanjutkan aktivitas Anda. Silakan lanjutkan aktivitas Anda, jangan sampai terlalu malam ya, nanti sakit. Ketik yes untuk melanjutkan dan ketik no untuk menghentikan. Mari kita coba yes. Oke, program pun berhasil diulang atau di looping menjadi memasukkan jam atau menghentikan program. Mungkin kita coba masukkan jam 23 setengah malam saja. Aktivitas yang dilakukan
membaca. Sudah terlalu malam, sudah tidur sekarang. Silakan lanjutkan aktivitas Anda, jangan sampai terlalu malam ya, nanti sakit. Ketik yes lanjutkan dan ketik no untuk menghentikan program. Mungkin kita coba lakukan sekali lagi dengan ketik yes. Ini kita coba jam 20. Aktivitasnya adalah tugas. Sudah mulai malam, bersiaplah untuk tidur. Masih ada waktu untuk menyelesaikan tugas, tapi jangan sampai lewat dari jam 23 ya. Ketik yes untuk melanjutkan dan ketik no untuk menghentikan program. Karena kita sudah mencoba untuk menghentikan program di bagian memasukkan jam, terus mencoba untuk aktivitas membaca, menulis laporan, dan juga aktivitas tugas. Ini semua programnya berjalan dengan lancar ya, sesuai dengan jamnya juga. Kalau gitu mari kita coba ketik no untuk menghentikan program. Oke, program pun berhenti. Tapi bukankah seharusnya ini muncul ya? Apakah kejauhan? Kita coba lagi, mungkin jamnya 12, aktivitas makan. No, ya nggak muncul ini. Apakah harus disamakan untuk tanda program itu selesai? Ya, kalau nggak coba lagi mungkin kita dibalik aja ntar kalau masih gagal. Jamnya 15, aktivitas makan. Coba ketik no, ya nggak muncul. Seperti saya salah. Yang benar itu ini sebelum break. Beri kita enter, kita paste ini di sini, save. Pasti berhasil kali ini, udah terlalu penuh. Buat yang baru, cmd. Karena bagian print itu kok nggak muncul gitu ya. Padahal yang lain udah normal semua nih. Tuh. Oh, lupa. Nama filenya kita pastekan titik py. Masukkan jamnya, mungkin jam 18. Jenis aktivitas yang dilakukan, makan. Mari kita coba no, apakah muncul? Program sudah selesai. Ya, benar sekali, saya terbalik meletakkannya. Seharusnya print itu di atas. Di atas break. Karena kalau dia break, program udah berhenti. Aduh, ternyata banyak sekali kesalahan saya. Oke, programnya pun berjalan dengan sempurna. Mari kita lihat tugasnya. Membuat sambil menjelaskan logika, sudah. Menuliskan kode, sudah. Setelah kode selesai, menjalankan di terminal, sudah. Menjelaskan skenario, jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Mungkin termasuk sudah juga sih. Karena saya jelaskan tadi kenapa ini nggak muncul. Karena ini di bawah break. Kok bisa saya tulis ini di bawah break ya? Banyak bagian-bagian yang error tadi. Yang akhirnya sempat saya stop dulu rekamannya untuk mencari informasi terlebih dahulu kenapa bisa error, dan ternyata masalah titik 2 yang lupa saya letakkan di sini. Oke, saya jelaskan skenario, sebutkan hal yang ditemukan selama menjalankan program. Hal yang saya temukan selama menjalankan program ini adalah ternyata layar monitor itu harus benar-benar terang atau jelas dan mata kita harus fokus. Karena salah satu titik ataupun spasi membuat seluruh program bisa gagal untuk dijalankan. Benar-benar sulit. Tapi walaupun begitu, saat programnya berhasil dijalankan rasanya sangat menyenangkan. Dan apalagi ya, selama menjalankan program, ya, kalau programnya di sini
itu sangat sulit untuk mencari bagian errornya karena nggak ada tandanya merah gitu. Karena kita sudah di CMD dan kalau skill bahasa Inggris dan pemikiran kita agak kurang, seperti saya ini agak kurang tadi, jadi saya bingung di bagian ini. Harusnya elif 20 jadi 22. Sekira sudah benar, jadi saya kira itu di bagian bawah sini errornya. Ternyata cuman gara-gara kurang titik 2. Udah setengah jam nih nyari informasi, ngulik-ngulik mana salahnya, ternyata cuman gara titik 2. Astagfirullah. Apalagi di sini tugasnya sebutkan juga bagian paling penting dari loop. Bagian paling penting dari looping menurut saya adalah cara agar program itu tidak berjalan terus-menerus tanpa henti sehingga menyebabkan RAM pada PC penuh dan PC atau laptopnya pun menjadi ngehang, nggak bisa diapa-apakan lagi, nge-lag sudah. Lalu bagian penting dari looping ini adalah looping ini benar-benar sangat penting dalam segala program yang dibuat. Karena jika kita mengetikkan di code programnya satu-satu, misalnya ini kan bukan untuk kegiatan ngerjain tugas doang gitu. Mana ya? Nih, cuma buat tugas doang atau ada aktivitas yang lain, kan benar-benar tidak efisiensi gitu programnya, terlalu banyak baris kode yang akan kita tuliskan. Misalnya seperti kita ingin menuliskan munculkan angka 1 sampai 1000. Gak mungkin juga kan saya akan menuliskan per baris itu print 1, terus print lagi 2, print lagi ke bawah 3, kan terlalu ini capek dan membuang-buang waktu, tidak efisiensi. Ini sangat berguna di situ. Walaupun kelemahannya adalah jangan sampai lupa menambahkan unsur untuk menghentikan looping ataupun break ini. Karena jika loopingnya tidak dapat dihentikan dan jadi looping tanpa batas, infinite loop, maka PC-nya akan nge-hang, RAM-nya penuh dan tidak dapat diapa-apakan kecuali dimatikan paksa. Selanjutnya lagi kesimpulan. Kesimpulan saya pada tugas kali ini adalah ternyata membuat kode program itu benar-benar membutuhkan ketelitian dan mata yang bagus. Dan jangan sampai typo seperti saya tadi. Satu saja kata yang typo maka programnya tidak dapat berjalan. Dan juga ya ini benar-benar walaupun benar-benar membuat pusing dan agak membangkitkan asam lambung, tapi saat programnya berjalan itu rasanya benar-benar menyenangkan. Oke, sangat menyenangkan dan membuat semua usaha jeripaya tadi itu kayak terbayarkan gitu. Oke, mungkin sekian saja untuk video pada kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.